Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Tobang STW. Di video kali ini gue mau ngasih tips kepada kalian semuanya nih yang nonton video ini ya. Tips apa sih? Yaitu adalah tips isolasi mandiri di rumah agar kalian cepat bebas dari COVID alias sembuh dari COVID, negatif dari COVID begitu. Nah, jadi gue bakal ngasih tahu tips kepada kalian semua. Ya lebih tepatnya sih pengalaman gue ini. Jadi gue berbagi kepada kalian semua ya. Oke, daripada kita banyak basa-basi, banyak ngemeng, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya. Yang pertama adalah kita harus ingat kepada Tuhan ya kan ya. Itu paling penting banget dan tidak boleh dilupakan gitu. Karena di dunia ini walaupun ada penyakit yang tidak ada obatnya ya, tapi dengan kuasa Tuhan ya kan, kuasa Allah gitu ya. Gila, gue religi buat hari ini. Pasti bisa disembuhkan, bisa diobati. Walaupun di dunia kedokteran ada penyakit yang tidak bisa diobati atau tidak bisa disembuhkan, tapi kita nggak pernah tahu. Ketika Tuhan sudah bilang sembuh ya sembuh begitu loh. Jadi yang paling pertama adalah kalian harus ingat kepada Tuhan. Gila, gokil nggak tuh? Oke. Ya langsung saja kita yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah kalian harus beli obat pereda gejala COVID kalian gitu loh. Jadi kan setiap orang yang kena COVID ini pasti memiliki gejala ya. Entah di OTG atau apapun lah. Pokoknya pasti mereka memiliki gejala, entah lemes, pusing, demam, batuk, flu, sakit tenggorokan dan lain-lain. Jadi kalian harus beli obat pereda gejala kalian. Dan jangan lupa habis dibeli harus diminum ya kan ya. Misalnya kalian memiliki gejala tersebut ya. Yang penting kalian nggak beli obat nyamuk aja untuk diminum. Ya langsung saja kita ke pembahasan yang ketiga ya. Jadi setelah kalian ingat Tuhan ya kan, yang kalian bertobat, terus kalian beli obat pada gejala kalian, dan yang gak kalah penting yang ketiga ya kan, yang ketiga yaitu adalah beli vitamin. Nah ini paling penting nih karena kalian kan butuh imunitas kalian biar lebih strong gitu ya, imun kalian lebih kuat lagi melawan virus ini ya kan ya. Jadi kalian harus beli amunisi ini, yaitu adalah vitamin, entah vitamin C, vitamin B atau vitamin D dan lain-lain ya. Kalian harus beli vitamin tersebut untuk amunisi si imun kalian untuk melawan si virus ini gitu ya. Harus beli vitamin. Oke, selanjutnya ya, sekarang yang keempat adalah madu ya. Jadi madu ini juga nggak kalah penting ya, karena madu juga bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh kita gitu loh ya. Jadi kalian harus punya madu. Nggak perlu yang mahal-mahal ya, nggak perlu yang mahal-mahal seperti yang madu apa namanya tuh ya, clover honey atau apapun itu yang mahal banget ya. Jadi kalian nggak perlu mahal-mahal, yang penting madu murni, madu yang bisa dikonsumsi buat kita ya. Entah itu madu dari Badu ya kan yang keliling-keliling, madu dari Indomaret, Alfamart, Bulan Madu, Madu 3, terserah kalian. Pokoknya kalian harus mengkonsumsi madu. Itu sangat penting. Oke, langsung saja kita yang kelima. Selanjutnya adalah yang kelima ya kan. Nah yang kelima ini juga nggak kalah penting sebenarnya, yaitu adalah susu. Oke, susu. Nah jadi kalian harus mengkonsumsi susu juga gitu. Bebas susu apa aja, yang penting kalian harus minum susu putih ya. Terserah kalian mau minum susu Bear Brand, susu Indomilk, susu Frisian Flag, susu Cap Enak, susu Gantung, terserah kalian. Pokoknya kalian harus minum susu ya, susu putih. Oke, jangan lupa minum susu. Sip. Dan selanjutnya adalah sekarang yang keenam ya. Yang keenam adalah kalian harus menyediakan minyak kayu putih ya. Kenapa sih kalian harus menyediakan minyak kayu putih? Karena di gejala COVID ini kita nggak pernah tahu ada orang yang sesak napas atau yang enggak gitu ya. Jadi minyak kayu putih ini membantu banget ketika kita agak sesak napas gitu. Jadi untuk dihirup-hirup tuh enak. Apalagi ada juga yang bergejala seperti tidak bisa menyium bau, aroma dan ngerasain apapun. Nah bagus banget nih minyak kayu putih ini untuk terapi, menghilangkan maksudnya mengembalikan indera perasa dan penciuman kita gitu loh. Jadi kalian harus sediakan minyak kayu putih. Oke? Ya, yang selanjutnya adalah kalian harus menyediakan masker gitu ya. Ini yang keberapa nih? Yang ke-8. Jadi yang ke-8 adalah kalian harus menyediakan masker ya. Minimal masker 3 ply ya. Entah itu masker sensi dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian harus punya masker karena pas kita bergejala terus tiba-tiba kita dapat info bahwa kita hasilnya positif, jadi kita harus pakai masker terus. Kemanapun kita harus pakai masker, di dalam rumah, entah kalian mau tidur, mau nonton film, mau ngapain, mau mandi ya. Kalau mau mandi pakai masker juga boleh, tapi disarankan ya udah pokoknya kalian pakai masker aja ya. Kalau mau mandi ya jangan lah kalau bisa. Makan juga jangan pakai masker, nanti nabrak ya kan. Next. Nah, selanjutnya adalah ini yang keberapa ya.
ke-8 kayaknya ya. Dan yang ke-8 adalah kalian harus mempunyai oximeter atau saturasi oksigen, atau ya pokoknya itulah, oximeter atau saturasi oksigen ya. Karena punya itu kalian bisa beli di e-commerce manapun ya, harganya kisaran 100 ribuan. Nah, kalian harus mempunyai oximeter. Kenapa? Jadi di saat kalian bergejala, tiba-tiba kalian sesak, nah kalian nggak tahu nih saturasi oksigen di dalam tubuh kalian itu berapa persen. Jadi kalian bisa cek tuh, kan caranya dijepit gitu ya, nanti kalian lihat. Misalnya saturasi oksigen kalian masih 95%, masih aman ya. Tapi misalkan turun di 92, 90, nah ini udah bahaya nih. Jadi kalian kalau sudah berada di posisi 92 atau 90, nah itu kalian sesegera mungkin kalian telepon gugus COVID untuk minta dijemput dan dipindahkan ke rumah sakit. Karena kita nggak pernah tahu besoknya bakal turun atau bakal kembali pulih, kita nggak pernah tahu. Jadi kalian lebih baik care dan aware kepada diri kalian daripada kalian mendengarkan nasihat dari perawat atau dokter yang WA kalian gitu ya. Tapi sebaiknya ya udahlah, langsung aja ke rumah sakit gitu ya, biar lebih aman dan baik. Oke, jadi ini adalah yang ke-9, kayaknya nanti kalian koreksi sendiri ya. Yang ke-9 adalah kalian harus memiliki hand singing, dressing, messing, the crashing, the skiing, the ya pokoknya itulah ya, hand sanitizer ya. Kalian bisa lihat gambar ini atau tulisan ini ya, pokoknya itu. Kenapa kita harus punya itu? Karena kita kan nggak pernah tahu ya, pas kita batuk atau bersin, nah virusnya itu ada di mana, entah di tangan, di baju, di rambut, atau dimanapun. Nah, jadi kita butuh hand itu. Jadi misalnya kita habis batuk nih, kita terus megang mana nih? Megang lemari ke, megang pintu ke, megang janji ke, pokoknya kalian harus punya hand sanitizer itu pokoknya. Jadi disemprot setelah kalian menyentuh bagian-bagian tersebut ya. Jangan lupa hand sanitizer, pokoknya itu dia namanya. Ini yang ke-10 dan menurut gue ini yang terakhir ya. Kalau misalnya ada tambahan kalian boleh komen di bawah mungkin ya. Kalian ada amunisi apa lagi, tips apa lagi gitu loh. Nah, kalau gue ini yang terakhir adalah sembako. Apapun itu, bansos, itulah pokoknya. Jadi kayak jajanan, minuman, entah itu makanan yang buat dimasak kayak telur, sayur dan sebagainya. Nah, itu kalian harus beli dan harus memiliki di rumah kalian atau di tempat kalian isolasi. Jadi biar kalian gak kemana-mana, gak nyebarin virus kemana-mana. Jadi kalian harus stok ya kan sembako itu untuk keperluan isolasi mandiri kalian. Itu adalah yang terakhir. Oke? Ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai detik ini, sampai selesai ya. Semoga tips dari saya ini membantu kalian di saat isolasi mandiri di rumah ya. Karena ya begitulah rasanya ketika kalian isolasi mandiri di rumah, kalian gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu siapa-siapa, gak boleh beli kemana-mana gitu ya. Jadi kalian harus ikuti tips-tips dari gua ini. Semoga membantu kalian semua ya. Jika video ini bagus, kalian boleh like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah ya. Dan gak kalah penting nih, kalian harus subscribe channel gue ya. Karena di saat kalian subscribe berarti kalian support gue, support channel ini agar terus berkembang, lebih baik, lebih bagus, lebih keren, lebih ya pokoknya itulah ya. Dan jangan lupa kalian komen di bawah ya, tips apa sih yang kalian jalani, atau apapun itu tambahan, atau kalian mau cerita, kalian boleh komen di bawah. Nanti gue pasti balas atau baca komen-komen kalian ya. Oke, terima kasih semuanya. Gue Thomas TW, ciao, see you on the next video guys, bye bye.